Jadi hari ini kita kedatangan Kak Le lagi. Jadi ini Kak Le udah event yang keempat ya, kayaknya udah event yang keempat, itu saking banyaknya event bareng sama Kak Le. Nah, untuk minggu ini Kak Le bakal membahas tentang communication at workplace sih gitu. Gimana sih caranya menjadi komunikator yang baik, menjadi negosiator yang baik, gimana cara presentasi yang percaya diri di depan teman-teman, di depan tim kayak gitu. Nah, siapa sih Kale? Mungkin teman-teman yang udah pernah join eventnya Kale udah tahu nih Kale itu siapa ya. Tapi untuk teman-teman yang belum kenal sama Kale, jadi Kale ini dulu itu anak HR, anak human research. Tapi dia dibilang switching karir juga enggak ya. Lebih tepatnya mendalami ilmu lagi dengan belajar di tech, karena jadi dia mau terjun ke dunia tech, jadi dia harus belajar tech dulu tuh. Nah, karena itulah dia belajar tech. Setelah belajar tech, dia join sama Link Aja sebagai QA Lead and Technical Recruiter, di mana itu ada 60%-nya engineering, 40%-nya orang HR gitu. Terus dia diangkat tuh jadi Head of QA and Release Management. Yang mana nih, ini keren banget sih. Dia tuh selama 2 tahun sebagai Head of QA and Release Management tuh nggak ada sama sekali yang turnover. Jadi 0% turnover selama 2 tahun dia menjabat gitu. Nah, setelah itu dia pindah ke ruang guru sebagai Senior Engineering Manager di bagian release. Gitu. Selain itu juga dia aktif sebagai advisory committee di dojobox.id. Terus juga dia sering banget menjadi speaker-speaker di acara-acara terkenal lainnya gitu. Dan juga sekarang dia lagi ngisi di acara Breakthrough itu ada 5-6 event ya, bareng sama Kak Le. Dan ini masih event keempat. Jadi stay tune aja sama event-event Kak Le-nya lain. Event-event Kak Le yang lainnya. Gitu. Udahlah, daripada berlama-lama lagi, kita langsung panggil Kak Le-nya. Untuk Kak Le, silakan. Halo Kak. Halo, wow, wajahku besar sekali. Aduh, halo semuanya, selamat malam. Sorry banget ya, suaranya agak bindeng, masih recover. Tapi semoga hari ini bisa ngasih yang terbaik. Nanti kita banyak-banyak discuss aja tentang kendala teman-teman di komunikasi boleh. Jadi lebih banyak sharing sih. Kebetulan size-nya kan enak juga nih kalau masih di skala belasan. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Thank you udah hadir di sesi hari ini. Jadi hari ini kita aku diminta ngobrol tentang mastering communication at workplace nih sama teman-teman Altera. Nah, mungkin sedikit cerita. Kenapa sih aku juga mau share ya tentang komunikasi ini. Mungkin tadi udah diceritain ya background aku. Jadi mungkin pada tahunnya dulunya aku HR, tapi sebelum bener-bener kerja di kerjaan yang people, my initial career tuh sebenarnya bener-bener di HR, tapi HR-nya HRIS. Jadi sebenarnya everything I do itu semuanya system based. Nah waktu itu karena kerjaannya sangat sistem, aku ngerasa kayaknya nggak perlu lah komunikasi bagus-bagus gitu. Simply karena ya kerjaan aku kan banyak kan ngerjain system things gitu ya, operations, mungkin handling software dan lain-lain, dan waktu itu data lebih banyak. Jadi aku ngerasa ya kenapa harus bagus-bagus komunikasinya gitu. Sering dapat feedback juga, tapi ngerasa kayaknya nggak urgent banget deh buat diimprove. Jadi lumayan sering tuh kalau misalnya ada yang komplain, misalnya siapa gitu, ada user yang ini sistemnya kenapa ya gitu. Terus aku berusaha menjelaskan isu dari sistemnya itu tanpa mikir panjang ya. Aku jelasin di sistem itu ada error apa aja, terus habis itu datanya gimana, kenapa jadinya error. Of course mereka frustasi ya, karena kan mereka nggak tahu sistemnya tuh sistem apa, kenapa errornya. Yang mereka mau tahu itu kapan itu bakal fix, kemudian impact-nya apa aja, mulai ngerasa hubungan sama stakeholders itu nggak baik, dan akhirnya mikir juga sih, apakah sebenarnya tuh emang krusial banget ya kalau misalnya kerjaannya heavily di sistem. Nah, long story short, tahun itu, waktu itu tuh ada video di Toastmasters ya, ada satu championnya namanya Muhammad Kahtani ya, dia tuh ngasih beberapa kata-kata yang menurut aku tuh lumayan ngerubah mindset aku ya, walaupun kerjaan aku sangat system based,
tapi ada kata-kata dia yang sangat menginspirasi aku. Nanti aku bakal cerita juga. Tapi long story short, aku juga berangkat dari orang-orang yang kesulitan untuk berkomunikasi, kesulitan buat expressing isu, atau bahkan kesulitan buat expressing opinion. Sampai sekarang bahkan ada kondisi di mana kadang-kadang aku ngerasa kalau di scale gede, wah ini gimana ya expressing opinionnya gitu. Tapi along the time, aku mulai aware gitu, apa aja yang bakal bisa bikin aku lebih nyaman untuk berkomunikasi di depan publik. Nanti kita bakal belajar bareng-bareng, dan teman-teman juga bakal aku kasih tahu juga apa aja sih yang bakal perlu dipertimbangin supaya teman-teman bisa bikin diri teman-teman sendiri nyaman gitu untuk ngobrol ke orang lain atau mengekspresikan ide, opini, ataupun bahkan nyelesain konflik ya sama orang lain. Nah, next, oke, ada foto aku di sini. Biasanya aku taruh foto Heimdall di sini, guys. Tapi karena kosong, tim Altera taruh foto aku. Buat yang belum kenal, nama aku Le. Kerjaan aku sekarang Release Engineering Manager di Ruang Guru. Nah, ngapain sih Release Engineering Manager itu? Kalau teman-teman pernah nonton film Thor, semoga pernah, pasti pernah dong gitu. Di sana tuh ada Heimdall ya. Heimdall itu kan kerjanya jagain Asgard ya, dari orang-orang yang mau masuk Asgard, yang orang-orang jahat. Nah, most likely aku kayak gitu, tapi versi nggak memperbolehkan software-software yang dia ada bugs-nya untuk keluar gitu. Nah, basically kayak Heimdall. Jadi kerjaan aku ya bawa-bawa pedang ya, kalau misalnya ada software yang masih ada bug-nya, ataupun mungkin bakal berpotensi ngeluarin produk yang malu-maluin gitu buat company. Ya itu kurang lebih kerjaan aku. Terus juga aku sekarang lagi jadi advisory committee di Dojo Box. Kalau misalnya teman-teman tahu, itu adalah sebuah bootcamp untuk regenerasi QA. Jadi aku desain materialsnya, kemudian desain juga best metodologi untuk learning dan ngajarnya nih, supaya orang-orang yang mau belajar QA bisa belajar dengan baik walaupun mereka punya background yang non-technical ataupun non-QA sekalipun. So that's short about me. Tadi sedikit juga udah aku jelasin ya kenapa background-nya kenapa gitu tentang komunikasi. Oke, nah apa sih yang waktu itu si Muhammad Kahtani bilang ya, yang bikin aku ngerasa berubah gitu dan mau belajar tentang komunikasi? Ya ini ya, ada beberapa kata-kata yang dia itu ucapin ketika dia lagi pidato di ajang Toastmasters itu. Mungkin kalau teman-teman tahu, Toastmasters itu public speaking ini ya dalam bahasa Inggris, yang biasanya itu tiap tahun ada kompetisinya, setiap orang bakal dikasih topik, nanti orangnya tuh speech gitu tentang topik itu. Nah, si Kahtani itu juaranya, aku lupa tahun berapa, tapi emang udah lama banget sih, jadi definitely 2010-an, tahun keberapa di karir aku. Jadi ada beberapa kata-kata yang dia ucapin ya di sana. Dia cerita kalau gimana caranya kita articulate a message itu, nentuin yang pertama gimana apakah message kita tuh diterima sama orang atau enggak gitu. Ada kata-kata yang bagus tapi nggak disampaikan dengan kata-kata yang bagus, itu bakal destroy somebody's happiness. Terus juga dia bilang yang paling atas itu I think it's true ya, karena your mouth can spit venom atau bisa healing a broken heart. Nah, jadi hanya dengan kata-kata simple bisa aja tiba-tiba teman-teman ngerasain bad day. Misalnya offended ya karena kata-kata orang, itu kan juga komunikasi. Atau teman-teman juga bisa have a very good day hanya karena teman-teman dapetin suatu apresiasi ataupun kata-kata lainnya ya yang teman-teman rasa itu bisa bikin teman-teman itu ngerasa happy. Jadi dia hanya, walaupun kata-kata itu kelihatannya kayak ngomong doang, dulu kan aku sempat mikir gitu ya, itu cuman ngomong doang, kan cuman bagus komunikasinya doang, tapi ternyata bahkan words itu bisa bikin orang lain bergerak ya gitu. Jadi kalau kata Panji Pragiwaksono, ngomong itu enggak doang gitu. Jadi this is how powerful words itu, kayak katanya dia, you have the power bisa bring somebody dari life yang bawah banget dan bikin dia jadi sukses, ataupun destroy somebody's happiness gitu. Hanya pakai kata-kata gitu. Coba teman-teman mungkin ngeluarin kata-kata kasar gitu ya ke team members teman-teman gitu. Insya Allah besok demot gitu ya, timnya nggak bakal mau kerja lagi. Jadi itu sih kenapa ya aku ngerasa
oh aku perlu fix nih komunikasi aku di luar stakeholders, aku mulai frustasi. Aku juga ngelihat ini Power of Words video itu di awal karir aku mulai belajar gimana sih komunikasi ketika ke technical stakeholders, ketika non-technical stakeholders, ternyata user-user aku yang marah-marah kalau sistemnya error, itu tuh nggak butuh tahu gitu, errornya tuh kenapa. Tapi mereka tuh butuh garansi bahwa aku tuh lagi work on errornya loh, dan akan get back ke mereka anytime aku bisa gitu. Jadi the guarantee that somebody is taking care of what they need itu lebih penting gitu. Jadi daripada diem, memang diemnya fixing tapi kita nggak ngabarin, nah itu ternyata lebih penting gitu. Jadi bad news is better than no news. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar cerita, dulu ada orang yang terjebak di lift, dilakuin ya penelitian, satu orang terjebak di lift dan dia neken alarm, tapi nggak ada yang respon, satu orang lagi neken alarm, dikasih tahu, wah kita belum bisa fix sekarang nih liftnya gitu. Yang satu lagi yang nggak ada respon itu ngalamin efeknya anxious, gangguan mental gitu, karena manusia itu pengennya direspon gitu. Jadi bad news is actually better than no news. Kalau dulu ya ngerasa ya kan ini lagi di fixing, ngapain aku update berkala gitu, belum ada progres juga. Tapi ternyata bukan seperti itu ya, maintaining expectation yang baik dari stakeholders. So kurang lebih itu background-nya kenapa komunikasi itu penting banget, dan komunikasi juga akan mempengaruhi banyak hal dari karir teman-teman, pengambilan keputusan, gimana cara teman-teman lead team members, gimana teman-teman influence others, bahkan bisa mempengaruhi orang lain untuk kepentingan entitas teman-teman juga gitu. Jadi ini sangat krusial nih buat keseharian teman-teman sebenarnya. Regardless teman-teman mau jadi managerial level ataupun individual kontributor. Nah, ini nih yang pertama. Jadi di mana-mana ketika kita mau interact dengan stakeholders, nanti kan hari ini bahas dealing with stakeholders ya. Di mana-mana kita harus inisiasi dulu nih interaksinya. Jadi sebelum kita mikirin gimana ya supaya hubungan kita baik sama stakeholders, kita tuh udah harus tahu nih gimana sih cara initiate interaction yang baik, yang impresif sama stakeholders. Nah, stakeholder kita tuh banyak dan kita nggak boleh assume mereka tuh punya waktu semuanya di dunia untuk kita. Jadi gimana caranya kita bikin mereka itu expose dan impress sama kita dengan waktu yang sangat singkat. Nah dulu ex-managers aku selalu ngingetin aku untuk siapin 30 seconds elevator pitch. Kenapa namanya 30 seconds elevator pitch? Ini karena teman-teman harus bisa mengintroduce diri teman-teman dalam 30 detik aja, karena kurang lebih kan di dalam lift selama 30 detik ya. Nah, selama 30 detik ini teman-teman harus bisa kasih perkenalan tentang diri teman-teman ke stakeholders teman-teman. Kenapa 30 detik ya itu? Karena bisa jadi teman-teman ketemu sama orang yang super sibuk, tapi juga teman-teman mau diingat sama mereka. Nah, misalnya teman-teman ketemu sama presiden gitu ya kan, dia nggak punya semua waktunya di dunia ya. Masa teman-teman kenalannya ya misalnya kayak aku tadi, iya Pak, saya kerjanya di sini, kerjaan saya setiap hari ngetes aplikasi, terus aku jelasin detail, kan nggak mungkin. Jadi gimana ya dalam 30 detik aku bisa introduce myself dan ngasih impressive introduction ke siapapun stakeholders aku, whether orangnya setara ataupun dia orangnya mungkin somebody dengan exposure yang lebih tinggi. Nah, jadi kita harus siapin 30 second elevator pitch-nya dan sebisa mungkin disiapin untuk berbagai jenis stakeholders. Ketika aku ngomong ke stakeholders yang teknikal, pasti beda elevator pitch-nya dengan yang orang bisnis gitu. Jadi cara mengintroduce diri teman-teman, level detailnya juga bakal beda. Terus yang kedua, nah ini krusial banget nih. Ketika teman-teman interaksi sama orang, nomor satu etika bisnisnya adalah teman-teman harus ingat nama mereka. Jadi ketika teman-teman kenalan, jangan sambil lalu aja gitu. Bener-bener ingat nama mereka, karena itu bakal create comfort level, ingat mereka siapa, dan pakai nama mereka dalam conversation. Nah, nama orang itu adalah bunyi paling indah, guys, ketika berbicara. Jadi enak banget itu beneran. Kalau misalnya denger orang yang lagi ngomong sama kita, manggil nama kita. Jadi ketika kalian interact sama orang lain, gitu, pakai namanya dalam
conversation gitu, itu bakal immediately create comfort level. Mereka bakal lebih friendly, mereka bakal juga ngerasa direspect gitu, karena oh orang ini inget nama aku. Begitu juga ketika mau ngucapin thank you ataupun sampai ketemu lagi ya. Kalau misalnya kita bisa inget nama orangnya, kalian tuh bakal bisa build better network. Actually ini penting banget, tapi aku bener-bener tulis lagi, simply karena banyak banget yang ketika networking bener-bener sambil lalu aja gitu, nggak really put attention gitu, ngobrol sama siapa sih gitu, dia itu siapa sih, dan later on hubungannya tuh ketika encounter di suatu pekerjaan nggak terlalu bagus gitu. Contohnya nih, karena aku handle release, ada banyak kondisi di mana aku perlu grant approvals gitu. Ketika ada orang yang minta approval, kadang-kadang ada orang yang, Hai Mbak gitu, mungkin ngasih perkenalan gitu, Hai Mbak, aku ini gitu, boleh minta tolong approval nggak untuk something gitu. Oke, jadi ada somebody come to me, nggak bother untuk jelasin details, kita nggak punya interaksi siapa, and suddenly asking for a favor. Nah, itu not a good manner gitu. Jadi, initiate interaction first, show that you really know gitu orangnya siapa, jabatannya apa, atau mungkin kalau misalnya pekerjaannya apa, di tim mana, apa sih yang bikin dia tuh harus bisa kasih favor. So ini penting banget untuk initiate interaction dengan baik, karena ini akan menentukan kalian maintain relationship-nya sama stakeholders-nya nanti ke depannya. Very simple tapi sangat-sangat sering banget kelewat gitu ketika sekarang kita berinteraksi sama orang. Nah, sekarang teman-teman udah kenal nih sama stakeholders-nya. Gimana nih manage hubungan sama mereka nih ceritanya. Nah, aku ada konsep yang aku pakai udah lumayan bertahun-tahun, tapi sampai sekarang masih aku pakai ya. Kalau teman-teman baca buku Seven Effective Habits by Stephen Covey, itu dia bikin konsep yang namanya emotional bank account. Nah, bank account ini mirip banget kayak saldo tabungan kita, tapi dia untuk trust ataupun kepercayaan. Semakin gede trust kita sama orang itu, semakin gede juga saldo orang itu di tabungannya. Nah, kapan sih kita nabung? Ketika kita nabung itu adalah ketika kita bantuin mereka, doing good deed sama mereka, ngasih mereka support, bikin mereka happy. Semakin kalian memperbanyak, semakin tinggi juga saldo rekening kalian di hati ataupun orang itu. Nah, kapan nih kita withdraw ataupun ngambil saldo rekening kita? Kalau kita minta bantuan, butuh favor, butuh dia ngelakuin extra miles, kita ngelanggar janji, itu akan mengurangi level trust-nya gitu. Saldo rekening kita tuh juga bakal berkurang. Nah, ini semakin teman-teman punya emotional bank account yang baik tabungannya di stakeholders teman-teman, asking for a favor, negotiation, building trust, butuh extra miles, itu akan semakin mudah. Karena teman-teman udah punya banyak rekeningnya. Kalau butuh withdraw, ya saldonya banyak. Tapi kebayang nggak kalau misalnya nggak kenal, jadi nggak punya buku tabungan, tapi ATM-nya nggak ada isinya mau withdraw. You can imagine how bad the experience is. Jadi same principle ketika managing stakeholders, kenapa teman-teman bahkan harus membina hubungan baik sama orang-orang yang mungkin belum butuh juga sekarang gitu. Simply karena semakin banyak saldo teman-teman di sana gitu. Kedepannya teman-teman tuh bakal makin mudah gitu ketika harus butuh favor ataupun ada something yang perlu teman-teman support gitu dari orangnya. Jadi ini penting banget. Ini aku nggak bakal explain in detail, tapi kurang lebih understanding the individual tadi udah ke-cater ya di previous explanation, keeping commitment, karena yang tadi kalau teman-teman langgar komitmennya, saldonya berkurang, clarify expectation, ya kalau butuh something, apa sih yang teman-teman expect dari orangnya, attending to little things, basically yang tadi, attention, orangnya siapa, dia perannya apa, hal-hal kecil kayak gitu akan bikin orangnya ngerasa matter. Showing personal integrity juga sama ya dengan keeping commitments. Dan yang terakhir, apologize ketika kita make a withdrawal. Jadi kayak yang tadi, misalnya teman-teman ngelanggar janji deliver Rabu, tiba-tiba harus Kamis. Jangan lupa apologize gitu, karena teman-teman lagi mengurangi balance teman-teman di orang ataupun stakeholders tersebut. Nah, lanjut lagi ke negotiation. Nah, basically ini juga cukup ini ya, apa namanya,
cukup simple, tapi ada beberapa hal yang akan mempengaruhi seberapa kuat negosiasi teman-teman. Aku pilih dari semua hal itu ada 4 ini: communications, commitment, relationship, sama alternatif. Communication sebenarnya tadi udah ke-cover ya di awal, gimana cara teman-teman address kebutuhan teman-teman. Relationship, seberapa tinggi saldo teman-teman ya di bank account stakeholders-nya. Commitments ya nanti seberapa sering teman-teman keep komitmen ke stakeholders teman-teman, karena itu akan jadi bukti negosiasinya apakah bisa menjanjikan komitmen yang sama. Yang terakhir alternatif. Nah, ini penting banget. Negosiasi itu ketika teman-teman harus bawa sesuatu untuk dinego, kalian juga harus tawarin sesuatu dari orang yang dinego. What's in it gitu for them. Kalau nggak bawa sesuatu itu namanya bukan negosiasi, itu teman-teman namanya ngemis ataupun malak ya gitu. Jadi datang, tolong dong ini gitu, boleh nggak di adjust gitu misalnya. Tapi teman-teman juga nggak bawa solusi gitu ke stakeholder teman-teman. Nah itu namanya malak ya gitu. Atau sebaliknya kalau teman-teman nggak dengan tone yang tinggi, sebaliknya teman-teman ngemis gitu ya, tolong dong gitu, tapi nggak ngasih solusi juga. Jadi jangan lupa ketika teman-teman nego sama stakeholders teman-teman, itu teman-teman harus bawa sesuatu untuk stakeholders-nya gitu. Apa sih yang bisa kita tawarin buat dia sebagai trade-off-nya gitu. Contohnya nih, misalnya aku mau mengadjust timeline rilis. Kalau aku kan sering banget ya rilis apps. Wah tiba-tiba harus telat nih rilisnya gitu. Nah apa yang bisa aku tuker ke stakeholders aku supaya mereka juga bisa yakin gitu bahwa dengan kita mundurin rilis ini itu keputusan terbaik gitu. Misalnya, oke, kita rilis yang ini kita mundurin, tapi rilis berikutnya kita percepat gitu. Kita akan speed up tesnya 2 kali lipat, itu contohnya gitu ya. Atau boleh nggak ini di deliver hari ini gitu, sebagai trade off-nya tas yang lain boleh deh diprioritas dulu gitu. Ada trade off yang bisa ditukar gitu oleh stakeholders-nya. Jadi jangan langsung demand karena ini semuanya adalah kayak yang di sini reach some form of compromise, dan compromise itu dua belah pihak ya teman-teman. Enggak cuman asking from your point of view aja. So ini quick about negotiation. Karena waktunya emang padat, mungkin kita nggak bakal ada simulasi negosiasi di sini, tapi at least teman-teman dapat ya, gitu apa aja pilar-pilarnya supaya bisa negotiate dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi about stakeholders juga, ini nih conflict resolutions. Aku juga ada melalui banyak kondisi di mana aku harus memediasi konflik gitu, dari mulai team members aku yang bertengkar atau misalnya ada pelanggaran etik dulu ketika masih jadi HR ataupun bahkan ketika udah jadi managers. Dan ketika kita mau menengahi konflik itu ada beberapa etika yang perlu kita penuhi juga nih ketika kita sebagai mediatornya. Yang pertama, ketika kita mengasih introduction, address isunya dengan clear, fokus ke event, jadi jangan ada judgment. Pastikan semua cara teman-teman ketika mengkomunikasikan isu itu semuanya evidence, event, dan dia sesuatu yang sifatnya faktual. Jadi netral ya, tidak bersifat ada tone, accuse, ataupun judgment. Yang kedua, ketika mediasi, kasih tahu goals-nya, jangan lupa, karena ini akan jadi kontrol diskusi teman-teman dengan siapapun yang dimediasiin. Yang ketiga, nah ini kayak simple tapi nggak simple, actively listening. Aku ketemu dengan banyak banget leaders yang sering banget interrupt orang ketika speaking, motong omongan orang, dan itu bukan conflict resolution yang baik. Jadi ketika teman-teman lagi memediasi suatu konflik, ensure bahwa teman-teman dengerin sampai akhir. Seperti yang poin nomor 4, no interruptions, except kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diklarifikasi urgently. Tapi itu pun juga nggak recommended. Kenapa? Karena ketika kita mediasiin konflik, semua pihak yang hadir akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bicara. Jadi kalau maupun clarification, teman-teman semuanya tuh bakal dapat gilirannya. Jadi just listen, kalau bisa tidak ada interruption sama sekali, karena interruptions itu akan mengurangi level cooperation dari orang-orang yang diinterrupt. Dia akan ngerasa nggak didengerin, dan dia akan jadi close-minded.
Yang nomor 5 nih, global statement. Wah, ini biasanya paling sering ya dalam percakapan sehari-hari, mau apapun hubungannya, pertemanan, pacaran, suami istri, kamu tuh selalu gitu, atau kamu tuh nggak pernah. It's very, very dangerous, karena nggak mungkin teman-teman benar-benar measure orangnya benar-benar selalu dan tidak pernah. Jadi kunci dari non-violent communications adalah mengeliminate global statement. So never stop, so never say stuff like this ya. Jadi you always gitu. Kamu tuh nggak pernah tepat waktu gitu. Nggak mungkin gitu. Karena nggak mungkin ada orang yang kayak gitu. Atau kamu selalu gitu overdue tugasnya gitu. Nggak mungkin kan 100% tugas seseorang itu overdue. Jadi stop, and it's a very big no. Aku juga lagi berusaha untuk mengeliminate ini karena sering banget kayak gini gitu. Jadi ketika ada hal-hal yang dia activity-nya pattern, itu langsung accuse gitu. Kamu tuh selalu gitu, padahal tidak selalu gitu. Jadi itu tidak akan bikin stakeholders-nya respect sama teman-teman. Keep to here and now. Nah ini nih, mungkin karena saya juga wanita ya, suka banget kan kadang-kadang nyinggung-nyinggung permasalahan yang sudah lalu. Ya buat teman-teman, keep to here to the case and now gitu. Jadi jangan bawa-bawa case yang sudah close di masa lalu. Jadi dulu tuh kan selalu kayak gitu. Nah itu a big no-no juga. Pastikan isu yang diaddress here and now, kecuali kalau ada very very relevant issue di masa lalu yang bisa dijadikan supporting evidence buat case yang dibahas. Jadi jangan bawa-bawa case-case yang udah tertutup ataupun udah solve. Fokus di present. Yang remove judgment tadi juga udah kegambar ya. Mungkin ketika teman-teman memediasiin konflik, masih ada emosi juga di sana. Mau teman-teman sebagai pihak yang terlibat konflik ataupun enggak. Tapi di situ teman-teman nggak boleh ada judgment. Siapapun itu setara, mau dia korban maupun dia pelaku. Misalnya teman-teman ada mau mediasi kasus orang yang di abuse di kantor gitu ya, physical abuse gitu. Ya siapapun orang yang teman-teman mediasiin, mau dia yang di abuse, mau dia pelaku abuse-nya gitu. Dua-duanya harus dianggap setara ketika conflict resolutions. Nggak boleh berpihak ke salah satunya. Nah, yang terakhir, use neutral terms ya, open body language. Jadi benar-benar nggak ada anger, ya udah tadi seperti yang di poin sebelumnya ya, nggak ada pain-nya lagi, dihilangin semuanya dari bahasanya teman-teman, nggak ada judgment juga gitu. Jadi kalaupun misalnya teman-teman mau ngasih tahu bahwa certain actions menimbulkan certain feelings, kasih tahu bahwa dengan melakukan action ini, perception yang diterima adalah seperti ini gitu. Jadi tidak dari point of view orang yang melakukan gitu. Ini penting banget untuk ngeresolusiin konflik. Oke. Nah, tadi kan udah aku jelasin sedikit ya beberapa background-nya. Ini nggak bakal kita praktekin sekarang. Cuma buat teman-teman, terutama yang kerja di teknologi, ada satu latihan yang aku udah lakuin beberapa tahun terakhir, dan ini cukup bisa improve cara aku berkomunikasi ke certain stakeholders, baik dia technical maupun non-technical. Jadi biasanya, karena aku rilis, biasanya aku bikin release notes, dan dulu pas awal-awal aku ngerasain jadi list manager, stres kan, karena ditanyain semua isu. Beda-beda stakeholders, beda-beda juga cara ngomongnya. Akhirnya latihannya aku ngambil random bugs yang ada di aplikasi, terus aku coba translate informasinya ke development team, aku bakal ngomongnya gimana, QA gimana, ke produk gimana sih cara ngejelasin bug ini ke customer service yang nggak ngerti teknikal lama sekali, ke business managers dan ke users. Jadi aku nulis release note, ditranslate ke semua stakeholders itu, dan end up setelah beberapa kali rilis, aku udah tahu nih cara mendiskusikan hal yang sangat teknikal ke orang yang sangat non teknikal ataupun sebaliknya. Nah ini teman-teman bisa coba sendiri, tenang aja, nggak bakal aku suruh kerjain sekarang, but ini a simple way to practice karena nyata banget. Mungkin teman-teman yang ngerjain apps ataupun software di sini pasti pernah ketemu bugs. Nah, coba rasain ngejelasin bugs itu ke stakeholders yang ini gitu, karena pasti beda banget. Itu bakal bikin teman-teman langsung bisa punya vibe-nya. Oh, kayak gini ya kalau interact sama orang yang nggak ngerti sistemnya sama sekali. Ini lumayan powerful dan bisa dipakai juga buat ningkatin kemampuan nulis teman-teman.
Nah, paling yang ini nih yang bakal kita coba sekarang. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih tentang 30 second elevator pitch. Nah, biar teman-teman bisa pulang dari sesi kali ini dengan tidak tangan hampa, yuk kita coba masing-masing bikin 30 second elevator pitch-nya masing-masing. Mungkin aku kasih berapa ya? 4 menit cukup lah ya, kan 30 detik aja. Jadi teman-teman silakan siapin 30 second elevator speech-nya, isinya cuma 3 ini aja, who you are, what you do. Kalau misalnya job hunting atau nyari kerja, teman-teman tuh pengen cari role yang kayak gimana sih gitu. Dan bikin orang asing kenal sama teman-teman dalam 30 detik aja. Nah, mungkin dari Salsa boleh di counternya boleh dihitung. Oke, boleh tulis di kertas di Docs Notes Anywhere. Nanti aku mau dong ada 1-2 volunteer ya buat share 30 seconds elevator pitch-nya. Halo semua, perkenalkan sebelumnya nama saya Rahmat Zailani, biasa dipanggil Rahmat. Saat ini bekerja di Gojek sebagai salah satu lead of QA di sana. So, mungkin buat teman-teman yang membutuhkan jasa atau ada kenalan yang membutuhkan jasa QA di luar company, eksternal, bisa hubungi dan bikin project bareng. 30 detik kali itu dah. Belum, itu baru 15 detik ya nggak sih? Oh, belum. Udah lama Mas di Gojeknya. Kemudian tertariknya apa aja Mas? Selain QA mungkin fokusnya gitu? Setahun sih di Gojek. Fokusnya sih ke karir aja sih mungkin saat ini. Makanya hadir di session ini juga buat ya daily activity lah. Setiap harinya kan kita komunikasi sama stakeholder ya kebanyakan. Mungkin jadinya akan sangat berguna sih kalau kita bisa menguasai teknik-teknik tadi. I see. Gitu. Thank you Mas Rahmat Zailani. Wih, selamat Mas Rahmat, pulsa 25.000 nih. Lumayan ya. Thank you. Oke, hati-hati di jalan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Halo. Halo. Oke, ini introduce myself ya. Ya. Oke. Perkenalkan sih, nama saya Vicky Fauji Yunus. Sekarang bekerja di salah satu perusahaan startup sih di PT Samudra Inovasi Teknologi sebagai project manager. Jadi spesialisasi di khusus digital banking. Fungsinya ya saya manage tim untuk dapat melakukan task sesuai timeline sih, sprint ya lebih tepatnya. Sprint yang udah ditentukan, terus impediment on project, terus communication with stakeholder, sama ya tentunya all team member on project sih, supaya timelinenya pas lah. Kalaupun nggak pas ya mungkin nanti di impact itu ada kendala apa, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Seperti itu sih mungkin Mbak Lei dan teman-teman. Thank you. High five project manager nih, Mas. Coba bikin tadi deskripsinya bisa sedikit lebih menjual ya, seperti nama saya mengendalikan umat untuk memastikan semua dari sesuai timeline. Ini project manager mengendalikan umat. Ya, jangan betul, nih. betul, Coba betul, Bu Sandra, project manager mengendalikan umat. Kalau saya release manager mengendalikan umat juga. Sama. Ngejar-ngejar umat. Oke, thank you Mas. Yeay, 25.000 lagi. Sama, thank you. Oke, nah thank you ya untuk 2 volunteer hari ini. Ya kurang lebih teman-teman bisa latihan sendiri, 30 seconds-nya tuh jangan lupa harus bikin orang tuh wah gitu, maksudnya inget gitu sama teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kontennya tuh agak aneh, agak nyeleneh gitu, kayak tadi mungkin aku perkenalan pakai analogi Heimdall ya gitu. Jadi orang ingat aku kerjaannya kayak Heimdall gitu. Jadi itu contohnya gitu, agak nyeleneh. At least orang jadi inget gitu, aku siapa, kerjaan aku kayak gimana, walaupun mungkin beberapa industri banyak yang belum adopt release management ataupun release engineering juga. Itu contohnya aja. Thank you, kita bisa move on ke yang berikutnya. Karena waktunya sudah jam segini ya, jadi aku bakal cepat aja. Tapi basically presentation itu, key suksesnya itu adalah gimana supaya teman-teman bisa build confidence. Jadi permasalahannya itu bukan about tools ataupun about
ya konten penting, tapi kuncinya itu nomor satu adalah confidence teman-teman. Jadi kalau ditanya gimana sih supaya presentasinya sukses, nah aku bakal tanya balik, apa yang selama ini bikin teman-teman nggak nyaman ketika presentasi, takut ataupun khawatir. Kalau aku pribadi, hal yang bikin aku ngerasa takut untuk presentasi adalah kalau aku nggak ngerasa kenal banget dengan audiensnya, jadi aku merasa itu asing, aku merasa dijudge karena kalau misalnya presentasi ke orang asing. Terus yang kedua, kalau misalnya confidence aku sama topiknya rendah. Jadi dua hal itu biasanya bikin aku ngerasa takut untuk presentasi. Kalau aku ngerasa expert atau aku ngerasa udah banyak pengalaman, sejujurnya aku ngerasa ringan-ringan aja gitu. Karena yang pertama, aku tahu aku ngasih informasi yang valid, proven, dan aku pernah melaluinya berulang kali. Dan kalau misalnya audiensnya aku kenal banget, aku biasanya juga merasa lebih nyaman karena ngerasa safe gitu. Jadi kuncinya apa sih situasi yang membuat teman-teman itu ngerasa safe berbicara di depan publik. Dikumpulin variablesnya, kalau aku udah identify yang tadi karena itu bener-bener dari pengalaman aku. Ketika aku harus present dan aku takut, aku ngecek. Aku takutnya kenapa sih? Ternyata karena aku takut audiensnya nggak kenal semua sama aku gitu. Jadi aku ngerasa orang asing, aku harus ngobrol sama orang asing itu nggak nyaman. Jadi aku melakukan sesuatu untuk membuat itu berkurang. Begitu juga dengan penguasaan topik. Nah, jadi basically 4 items yang bikin aku ngerasa safe adalah ini ya, topik knowledge-nya, connection sama audience. Jadi kalau aku ngerasa kenal sama audience-nya juga mau ngobrol sama aku ngerasa lebih nyaman. Familiarity sama surroundings. Jadi aku presentasi di tempat yang baru pertama kali aku datengin, itu juga kemungkinan gugupnya itu juga lebih gede. Jadi kalau misalnya teman-teman presentasinya di offline, kalau bisa udah datang dulu ke tempatnya, kenalin panggungnya kayak gimana, mic-nya di mana, pakai apa dan segala macam, itu akan bikin teman-teman ngerasa confidence gitu. Karena confidence itu juga based on familiarity gitu dan experience. Practice and experience ya ini nggak usah ditanya ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman makin experience, makin confidence juga gitu. Nah, prep time seperti biasa, yang pertama objektif. Nah, jangan lupa teman-teman presentasi itu untuk audiensnya teman-teman. Kesalahan aku pertama ketika awal-awal dulu present ke publik adalah aku tuh pengennya nyampein apa yang aku mau gitu. Enggak mikirin audiens. Jadi either end up audiensnya tuh nggak nangkep idenya, atau audiensnya itu nangkep tapi mereka tuh nggak ngerasa inget gitu dengan apa yang aku sampaikan, itu nggak mereka memorize dengan baik. Jadi mikirin apa sih sebenarnya yang pengen teman-teman rasa audiens itu dapetin dari presentasi teman-teman. Bisa apa mereka setelah ngedengerin presentasi teman-teman. Recognizing your audience yang tadi, karena aku ngerasa kalau semakin aku tahu audiensnya siapa, orangnya berapa, dari mana, itu aku semakin merasa safe, semakin merasa tidak takut gitu. Jadi ngerasa makin terbuka juga untuk present. Create ataupun choose outline. Nah, ini penting banget buat bikin struktur presentasinya. Ini di bawah ada 5 contoh outline yang bisa teman-teman pilih as an options, biar nggak kemana-mana gitu teman-teman presentasi. Ceritanya nyambung, terus juga masih tetap ke dalam tujuan yang sama. Kalau misalnya nggak ada outline-nya, bisa jadi ceritanya scatter-scatter, dan orang tuh kayak dikasih puzzle yang berantakan. Nah, teman-teman pastiin strukturnya itu juga jelas ya. Ini adalah 5 options yang bisa teman-teman ambil sebagai alternatif outlines. Bisa bikin sendiri, bisa gitu, tergantung apa message yang teman-teman sampaikan. Ini yang common berada di publik ya untuk bikin outline. Nah, jadi basically mau pakai slide nggak apa-apa, mau nggak pakai slide nggak apa-apa. Kalau teman-teman ngerasa lebih pede tanpa slide dan teman-teman ngerasa sangat pede diliatin gitu ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman nggak pakai slide, berarti kan semua mata bakal tertuju ke diri teman-teman. Teman-teman punya gestur yang baik, nah itu nggak masalah gitu nggak pakai slide. Kebetulan aku nggak sepede itu, jadi aku selalu bawa media, pakai slides, pakai whiteboard juga boleh. Teman-teman mau coret-coret itu lebih gerakan kinestetik tuh bikin mengurangi gugup juga ya. Compare dengan kalau teman-teman diem. Video, no media, it's your choice. Kasih opening yang juga menggelitik gitu. Jadi orang-orang tuh wah gitu kayak teralihkan perhatiannya gitu. Jadi fokus semuanya. Nah, ini beberapa hal yang bisa teman-teman pakai juga ya buat opening. Biasanya ada yang pakai questions buat nge-induce
curiosity-nya audience. Ada yang pakai anekdot, ataupun jokes, ataupun quote. Ya, quote lumayan sering ya, mungkin teman-teman melihat presentasi, di paling depannya ada quote gitu. Aku juga pakai quote tadi ya, Kak Tani. Dan banyak lagi ya, sebenarnya banyak banget yang bisa dipakai gitu untuk ngasih introduction yang menggelitik. Nah, untuk teman-teman yang kerja di teknologi, karena hari ini juga terutama audiensnya banyak yang dari teknologi community, nah hal-hal yang mungkin bisa teman-teman sertakan terutama untuk presentasi yang dia sifatnya teknologi, teman-teman jangan lupa masukin trends yang lagi berlaku di saat itu. Apapun topik yang teman-teman bawa, pastikan teman-teman tabrakin dengan apa yang terjadi di tren saat itu. Terus yang kedua, yang paint a portrait of the future ini maksudnya apa? Karena kan teknologi itu selalu evolve. Jadi bring information ke audience, kira-kira ini ke depannya tuh bakal kayak gimana sih? Itu juga bakal bikin mereka bisa ngelihat gitu value informasi yang teman-teman kasih ke mereka di masa depan. Image and illustrations. Nah, sebagai orang yang recently switch career ya ke engineering world, ketika teman-teman ataupun ketika aku lihat suatu image ataupun illustration, diagram, flowchart dan lain-lain, itu menginjus audiens tuh untuk bertanya dan curious dan menyimak gitu. Karena gambar itu paling gampang menimbulkan pertanyaan di dalam otak gitu. Jadi kalau aku belajar informasi yang teknikal, aku selalu lihat gambar dulu, compare text gitu. Karena itu akan menginjus pertanyaan di kepala aku, dan pertanyaan itu akan membuat aku jadi pengen menggali informasi lebih dalam. Nah, itu akan bikin learning proses lebih baik untuk siapapun audiensnya. Plus, jangan lupa teman-teman, supaya audiens itu bisa ingat apapun yang teman-teman sampaikan, kunci dari long term memory itu hanya 2. Yang pertama, information, yang kedua, emotion. Jadi, teman-teman pernah kan ngerasa di kelas nggak inget gitu materinya, udah dijelasin panjang-panjang sama gurunya, tapi nggak inget gitu materinya. Kenapa? Karena informasinya ada, bagus, tapi tidak ada emotionsnya. Teman-teman boring, teman-teman nggak curious, teman-teman nggak suka mata pelajarannya. Jadi, lakukan hal yang sama ke audiens presentasi. Teman-teman udah nyiapin nih informasinya. Oke, nah gimana supaya audiens itu punya emosinya? Nah, teman-teman bisa pakai tadi, mungkin ada cerita lucu, atau jokes, atau teman-teman bisa bikin presentasi teman-teman semenarik mungkin, atau sedramatisir mungkin. Apapun yang ada emosinya, itu pasti teman-teman lebih gampang untuk mengingat itu secara jangka panjang. Kalau teman-teman ngalamin kejadian buruk, susah kan lupanya gitu. Ada emosi, ada informasi. Informasinya itu adalah event yang teman-teman alamin di masa lalu. So itu the same juga ya buat presentasi. Ini juga sama, gimana caranya desain presentasi ataupun flow yang baik, proper formatting yang jangan banyak-banyak ya teksnya gitu ya di slide-nya. Biasanya aku ngasihnya gambar atau teksnya dikit supaya orang dengerin aku ngomong gitu, nggak cuman baca slide-nya. Ensure clarity, nah biasanya buat technical audience suka kelewat detail gitu, padahal kadang-kadang mereka perlu deliver presentasi ke bisnis perspektif. Jadi jangan lupa lihat audiensnya lagi, kalau misalnya audiensnya itu bisnis banget, kurangin technical jargon, istilah, ataupun apapun yang teman-teman tidak bisa introduce dulu ke audiensnya. Relatable, kasih contoh ataupun sampel implementasi, terutama buat technical stakeholders yang pengen presentasi ke non-technical stakeholders, itu penting banget ngasih contoh, karena itu bisa bikin mereka lebih gampang ngerti gitu, apa sih yang kalian maksud ya dari technical flow kalian. Dan yang terakhir, pastikan semua audiensnya itu, ya tadi, misalnya teman-teman nyebutin jargon, ya jangan lupa dikasih tahu jargonnya itu maksudnya apa. Takutnya mereka bahkan nggak ngerti sama sekali semua istilah yang teman-teman bawa, apalagi kalau teman-teman ngejelasin sesuatu yang sangat-sangat detail dan teknikal. Nah, ini contohnya ya, lagi presentasi, terus mungkin audiensnya umum, terus menggunakan kalimat seperti ini nih di slide-nya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman yakin semua audiensnya sangat teknikal, nggak masalah ya ngasih kayak gini. Cuma kan kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol nih background dari orang yang attend semua presentasi kita. Jadi, bagusnya kalau misalnya teman-teman memang mau mendeliver sesuatu yang sangat teknikal, pastiin teman-teman udah ada cue card, ataupun mungkin kalau teman-teman ada handout materials ke audiens, dikasih gambarannya gitu. Apa sih sebenarnya jargon-jargon yang dimaksud di sana, walaupun
teman-teman mungkin nggak perlu ngejelasin dari nol. Understand mungkin akan takes time. Jadi biasanya aku kasih handouts ataupun kasih slide-nya gitu untuk dibaca dulu, itu akan membantu banget audiens teman-teman untuk digest the information better. Karena ya aku jadi ngerasain jadi audiensnya juga gitu. Dulu ketika awal-awal belajar technical, aku nggak paham jargon-jargon itu. Jadi itu sangat membantu. Nah, sekarang performance-nya yang pertama understand your materials by heart, maksudnya apa? Jangan suka memorize gitu ya. Karena teman-teman tuh ketika gugup akan langsung lupa semuanya, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman akan jadi fokus untuk nginget kata apa sih yang bakal berikutnya teman-teman katakan compare dengan interact sama audience. Padahal emosi itu dibangun dengan interactions gitu. Tadi kan butuh emotions kan sama audience. Jadi jangan lupa, jangan fokus inget, aduh apa ya kalimat berikutnya itu. Mungkin kalau misalnya inget beberapa hal boleh. Kayak misalnya buat orang-orang yang kerja di engineering mungkin perlu inget ini riset tahun berapa, riset dari lembaga apa. Itu crucial karena itu factual informations. Tapi itu bisa pakai alat bantu kok teman-teman. Jadi pastikan semuanya natural dan teman-teman benar-benar understand itu by heart. Practice and observe. Nah, ini teman-teman bisa lakuin practice untuk ngecek timing, kemudian juga ngecek kira-kira teman-teman tuh gagapnya di mana. Nah, di situ yang dituning terus-menerus. Biasanya aku latihan 2-3 kali repetisi, abis itu yang aku gagap di situ, aku ulangin lagi materialsnya. Cheat sheet, ya ini bisa ditaruh di mana aja ya. Kalau teman-teman offline, eye contact sama audiens itu penting, tapi kalau misalnya online kayak gini, intonasi itu lebih penting gitu. Jadi jangan sampai intonasi teman-teman tuh datar banget, itu bakal ngantuk audiensnya. Yang terakhir yang pasti interact with audience. Ini cukup clear juga ya tadi teman-teman bangun dialog dua arah, kemudian juga understand needs-nya di audience, itu bakal bisa bikin teman-teman perform better. Nah, so basically, sorry ya, udah jam 8 lewat dikit dan agak dipapatin yang terakhirnya. Cuman kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan aku belum jawab hari ini, silakan kalau mau email, aku pasti akan alokasiin waktunya buat jawab. Tapi hari ini boleh diskusi aja. Kalau teman-teman punya kesulitan, aku bakal happy banget gitu untuk jawab gitu kebutuhan teman-teman atau kesulitannya untuk presentasi, bring idea, konflik atau apapun yang tadi ya negosiasi juga boleh. Thank you. Aku kembalikan ke Salsa. Ini ada pertanyaan pertama dari Mas Anonymous. Saya sering sekali ngomong nggak terstruktur atau logic jumping. Apakah gaya ngomong saya bisa diubah karena udah dari kecil? Gimana nih, Kak? Oke, ngomong nggak terstruktur atau logic jumping. Sejujurnya aku belum punya solusinya sih, karena awalnya kalau yang aku alamin itu suka kemana-mana, jadi bukan logic jumping, but basically kurang straightforward. Nah biasanya kalau misalnya kalau aku sih sejujurnya nggak bisa ngasih solusi untuk yang itu, tapi simply karena di surroundings aku kebetulan mendidik aku untuk lebih straightforward, karena udah get used to itu, akhirnya jadi terbiasa gitu. Jadi dulu tuh aku orangnya kalau ngejelasin detail, panjang, kemana-mana, cuman setelah kerja di engineering, ternyata orang engineering itu basically cuman butuh apa, gimana, kapan gitu, kurang lebih gitu. Jadi ya udah, aku mulai adjust gitu gaya komunikasi aku kurang lebih seperti itu. Di luar itu interaksi personalnya ya aku bangun enggak di spesifik case by case situation. Tapi maaf banget Mas atau Mbak, aku belum bisa kasih solusi karena nggak punya experience-nya. Cuman aku bakal coba cek ya, siapa tahu mungkin aku bisa get back on it gitu. Bagaimana cara berkenalan? Oke. Bagaimana cara berkenalan dan meminta bantuan yang baik pada orang yang belum kita kenal untuk kebutuhan yang urgent? Oke. Nah ini caranya yang pertama, kenalin kamu siapa gitu, kamu dari tim mana gitu. Terus yang kedua cara SKSD ya, benar cara SKSD. Yang pasti kenalan dulu kamu siapa, karena biasanya orang yang ngasih bantuan itu bakal ya kamu siapa gitu, beneran. Who are you asking for a favor? Jadi introduce yourself, dari tim mana, terus kasih insight bahwa kamu itu benar-benar tahu orang yang kamu mintain tolong itu kenapa bisa nolongin kamu gitu, karena sense itu tuh sering hilang. Aku sering banget hesitate untuk nolong,
Cuman karena kenapa nih orang datang asking for a favor gitu, nggak pernah kenal, nggak building relationship, suddenly require my urgent approval. Contohnya seperti itu. Nah, apakah berarti aku nggak akan entertain kebutuhannya? Enggak juga. Tapi biasanya aku akan lebih respect sama orang-orang yang dia datang, dia admit, sorry udah ganggu, itu juga manner ya, maaf banget ganggu waktunya, ngasih gambaran kalau sorry ini udah interrupt your job, itu penting. Karena aku nggak suka di-interrupt personally gitu, ataupun dan semua orang kayaknya juga nggak ada yang suka ya di-interrupt. Jadi kasih tahu maaf ganggu waktunya, aku dari siapa, dari tim mana, dan aku believe aku butuh bantuan kamu, kenapa gitu. Jadi kasih insight bahwa emang orang ini yang bisa nolongin kamu gitu. Kenapa? Karena kamu tahu betul dia bisa bantuin kamu gitu. Misalnya di refer ke siapa, oleh siapa, kenapa butuh bantuannya, dan yang pasti yang tadi ketika itu kan sama dengan negosiasi ya. Kasih tahu kamu butuh apa dan kasih tahu kamu tuh bisa nawarin apa gitu. Misalnya aku butuh ini urgent. Aku tahu biasanya delivery-nya 3 hari, tapi bisa nggak di-deliver 1,5 hari? Tawarin help gitu. Ada nggak yang bisa aku bantu untuk bikin ini jadi 1,5 hari? Karena itu manner teman-teman. Biasanya kalau misalnya nggak ditawarin bantuan, orang yang nolongin akan tend to am I a slave gitu atau am I a servant gitu, tiba-tiba disuruh dari 3 hari ke 1 hari. Jadi jangan lupa cara kenalan dan minta bantuan yang baik walaupun urgent dan orang yang kenal, introduce yourself, jelasin kenapa dia yang bisa nolongin, apologize karena udah interrupt waktunya, dan yang tadi ketika kalian asking for a favor juga tawarin bantuan gitu. Ada nggak yang bisa aku bantu untuk make sure ini terjadi juga gitu. Apa yang bisa kita work on bersama. Jadi kalian swift mindset-nya dari minta tolong jadi collaboration atau ngedeliver bareng. Itu bakal chance untuk ditolongnya jauh lebih gede gitu compare dengan ya ujuk-ujuk datang minta tolong. Oke, kalau bisa sih tanya dulu ya, sibuk gak ya gitu ya. Nah, iya itu juga biasanya perspective of the time. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalian boleh share tips manajemen emosi ketika berhadapan dengan orang lain dan juga cara agar tidak grogi. Oke, share tips manajemen emosi ketika berhadapan dengan orang lain. Kalau misalnya aku punya waktunya, aku kenalan dulu sama siapapun yang aku bakal hadapin, karena itu membuat aku merasa safe. Kalau nggak punya waktunya, kita bisa mensiasatinya pakai nafas kita. Bener itu dan itu beneran teman-teman. Nafas kita tuh sangat powerful. Ketika aku jangankan gugup ya, ketika aku stres, tapi aku perlu ngambil keputusan. Kebetulan karena kerja di rilis banyak keputusan yang perlu diambil kan. Cuman bukan berarti nggak stressful gitu kerjaannya. Ketika aku stres, tapi aku perlu badan aku kooperatif. Ketika kita tarik nafas panjang, itu tuh nge-hijack badan kita gitu untuk ngasih tahu, santai gitu, lu tuh lagi nggak stres gitu. Itu bener-bener powerful. Mungkin teman-teman coba googling box breathing, ataupun kalau teman-teman mau ngosongin otak immediately, tarik nafas, buang lewat mulut. Itu akan kerasa isi kepala teman-teman langsung flat gitu, nggak overthinking. Jadi tuh bisa ngulangin overthinking. Coba pelajarin box breathing, itu berguna banget. Atau keluarin dari mulut yang tadi. Itu benar-benar langsung bikin yang tadinya pikiran banyak di sini, itu bakal langsung keluar. Itu dipakai oleh segala macam orang di seluruh dunia. Makanya teman-teman kalau capek, itu kan gitu kan. Nah itu karena instantly kosong gitu otak teman-teman, bener-bener nggak akan ngeluarin overthinking lagi. Jadi biasanya kalau misalnya yang pertama aku kenalan, karena itu bikin aku feel safe, dan yang kedua pakai nafas aku. Makanya ada orang-orang yang banyak ngerokok kan. Sebenarnya ngerokok itu kan juga itu enak kan pas tarik nafas. Gue sebenarnya nggak ngerokok ya guys, jadi gue nggak tahu sebenarnya ngerokok itu rasanya kayak gimana. Tapi science behind smoking itu kenapa bikin relax, itu bukan rokoknya, tapi tarik nafasnya itu. Ketika tarik nafas, itu tuh enak banget gitu. Jadi badan teman-teman tuh langsung relax gitu. Padahal mungkin banyak banget kerjaannya. So napas itu powerful banget. Cobain cari box breathing. Boleh pakai 4-4-4, 6-6-6, itu pasti bermanfaat. Yes, benar sih Kak. Kita juga pernah tuh ada sesi tentang cara bernapas, banyak sesi khusus kayak cara bernapas tuh karena sepowerful itu sih. Iya, betul. Oke, lanjut dari pejuang cuan. Waduh, siapa nih? Waduh. Gimana? Sama dong gitu. Gimana cara
komunikasikan hal terkait dengan kesalahan yang dibuat oleh tim member tanpa membuat dia kecil hati. Lebih bagus kalau dia jadi tambah semangat, ngemotivasiin orang kayaknya ini ya. Oke. Kalau ini biasanya aku ngasih tahu, biasanya aku ngajak one on one gitu, karena aku sukanya praise in public, criticize in person. Itu yang pertama. Jadi apakah aku nggak bisa terima kritik lewat publik? Nggak juga sih. Tapi aku modenya lebih suka yang tadi. Jadi ketika gimana sih supaya anak-anak yang nggak kecil hati, yang pertama ya ketika dia ada kredit, ya di praise-nya di publik. Tapi kalau dia salah, dikritiknya di in person gitu. Ya one on one, atau mungkin benar-benar sesi terpisah dari teman-temannya. Walaupun aku tahu juga kita pengen banget semuanya matcher, bisa terima kritik dimanapun itu. But it's just the way I prefer. Terus yang kedua, aku biasanya fokus di actions gitu, bukan characters. Biasanya kayak yang tadi ya, kalau misalnya kita ngekritik karakter, itu kayak langsung judgment gitu. Kamu tuh males gitu. Padahal sebenarnya yang pengen dirubah kan adalah actions-nya. Jadi kita nggak boleh ngejudge, fokusnya di action. Jadi ketika kamu kritik ke tim kamu, apa actions-nya, apa events-nya. Bahkan ketika events-nya itu dia 50-50 itu maksudnya bukan sifatnya yang merusak, bukan yang merusak revenue, bukan merusak operasional, tapi misalnya membuat tersinggung. Misalnya tim members-nya ngejokes, terus ada orang lain tersinggung. Itu kan subjektif ya. Nah, itu nyampeinnya adalah ngasih tahu actions apa, bikin perception-nya seperti apa. Kuncinya tadi ya, perceptions gitu. Bisa, karena kalau misalnya langsung gara-gara kamu dia tersinggung gitu, itu nggak adil ya, karena kita juga harus ngakuin bahwa sesuatu itu bisa jadi subjektif. So fokus ke actions. Kalau emang dia 50-50, bisa jadi nggak objektif, akui kalau itu adalah sebuah perception gitu, karena tindakan kamu ada persepsi seperti ini nih gitu. Nah, kalau persepsinya ini mungkin bisa dilurusin dengan actions yang lebih baik. Kedepannya mungkin kamu seperti ini. Dan kasih tahu juga resikonya dengan perception itu. Contohnya, biar reputasi kamu bisa buruk, kamu bisa nggak menerima cooperation yang baik dari teman-teman kamu, gitu. Compare dengan nanti orang nggak suka sama kamu, nanti kamu dijudge, dan lain-lain. Jadi, fokusnya ke actions-nya teman-teman. Dan jangan lupa, setelah teman-teman ngasih feedback yang sifatnya related dengan mistakes, itu ada normalisasi proses gitu. Maksudnya apa? Biasanya kan kalau misalnya teman-teman habis ngasih feedback, kadang-kadang langsung, oh ya udah deh selesai gitu ya sesinya. Jangan lupa normalisasi juga sama semua tim teman-teman gitu. Jadi interaksinya dibikin normal lagi, seakan-akan seperti oh ya udah kita just have a chat gitu. Jadi setelah teman-teman kasih feedback, jangan lupa mungkin tetap gitu, ajak ngobrol hal-hal personal gitu, kasih semangat gitu. Jadi orangnya tuh ngerasa, oh ini bukan sesi hukuman buat aku gitu. Kalau udah normalisasi itu bakal, oh ya udah vibe-nya back to zero gitu, dan dia bakal get back on track. Jadi itu sih, karena normalisasi itu aku juga dulu sering lupa ya, abis ngasih kritik, ya udah selesai meetingnya ya, that's it gitu. Tapi vibe-nya tuh jadi aneh gitu, ada tension, ada awkward gitu ya between aku sama tim members aku. Nah itu mungkin bisa dicoba juga ya, jangan lupa normalisasi setelah selesai ngasih kritik ke tim members-nya. Oke, semangat ya pejuang cuan. Oke, lanjut ke Anonymous lagi, ke rekomendasi khusus komunikasi dong. Oke, nah aku ada beberapa orang yang aku suka ya tentang komunikasi. Yang pertama namanya Kate Ferrazzi, ini ya, ketik aja ya. Dia tuh ngajarin nggak cuma tentang komunikasi ya, dia juga ngajarin building network ke orang-orang seperti apa, dan dari mulai orang yang peer sampai orang-orang yang mungkin di market yang teman-teman tuh harus kenal, supaya teman-teman bisa spread the wings, karirnya itu makin lebar gitu. Jadi cari aja ya Kate Ferrazzi. Terus kalau teman-teman pengen supaya bisa memorize konten better untuk presentasi, ini ke Jim Quick ya, dia memory expert. Dia ngajarin gimana supaya kita bisa memorize banyak hal dengan cepat, jadi kita tuh nggak gugup, terus juga bisa pakai barang-barang di sekitar kita untuk improve our memory, supaya presentasi itu nggak gampang lupa. Nah itu dia tuh banyak banget. Satu lagi Vision Lakiani. Nah ini juga bisa ya, dia co-foundernya Mind Valley, udah deliver banyak banget
ngetop di seluruh dunia, tarifnya itu juga mahal banget. Jadi very good at public speaking. Ini 3 role model aku, banyak banget YouTube-nya, banyak banget yang gratis, banyak banget yang buku yang mereka tulis, jadi bisa ke 3 orang ini. Oke, mungkin nanti untuk nama-namanya bakal kita taruh di workbook-nya juga ya Kak ya? Boleh. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengingat nama kenalan atau teman baru yang efektif? Terima kasih. Wah, oke. Nah, ini ada di si Jim Kwik ini banyak banget nih tipsnya. Jadi dia ada tips-tips memori mengingat nama orang, tapi overall biasanya aku yang bikin aku cepat ingat namanya adalah kalau namanya dipakai di conversation. Jadi kalau habis kenalan, ajak ngobrol orangnya, sebut nama orangnya minimum 3 kali dalam conversation. Misalnya, halo, namanya siapa? Salsa. Oke. Halo Salsa, Salsa tinggal di mana? Gitu. Nanti dia jawab kan, tinggal di sini. Oh gitu. Oke. Salsa kerjaannya apa sekarang? Gitu. Jadi sebut namanya minimum 3 kali. Ketika teman-teman udah make namanya di conversation, itu lebih cepat memorize-nya. Karena teman-teman udah interact juga gitu. Teman-teman juga dapat gambaran ini orangnya siapa, tinggal di mana, informasi apa yang correlated dengan orang ini. Nah, itu bakal bikin puzzle-nya lebih gampang dijahit di otak kita. But Jim Kwik punya banyak trik, jadi silahkan cek aja trik-trik dari Jim Kwik itu lumayan bermanfaat untuk ingat nama. Aku pakai, lumayan. Jadi panggil namaku 3 kali. Panggil namaku 3 kali ya. Sebelum kita tutup nih dari Kak Lei, one last sentence deh untuk teman-teman, untuk encourage teman-teman apa nih? Wah, apa ya? Mungkin yang tadi ya, cuman ngulangin aja yang aku rasa kata-katanya Kak Tani yang inspire aku. Kenapa komunikasi itu penting? Jadi, your mouth can spit venom, or it can mend a broken soul. Jadi teman-teman punya pilihan buat bikin apa yang teman-teman katakan atau teman-teman komunikasikan jadi venom, jadi racun, ya destroying somebody happiness, atau teman-teman bisa bikin orang jadi happy atau yang tadi fixing a broken soul gitu. Words is that powerful. Itu kenapa kita harus improve, dan bahkan bukan improve lagi ya. Bahkan komunikasi itu sebenarnya salah satu sesuatu yang sangat kritikal banget karena kita makhluk sosial. Jadi mungkin itu dari aku. I'm sorry kalau misalnya ada kekurangan hari ini ya. We'll be happy to improve. Kalau ada wishlist materi, silakan di drop aja ya di feedback formnya. Oke, thank you so much buat Kak Le, buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya di malam hari ini. Thank you semuanya. Semoga ilmu dari Kak Le dapat dan bisa diterapkan di kehidupannya teman-teman kayak gitu. Oke, sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya bareng Breakthrough, dan juga besok kita masih ada sesi lagi bareng sama Mas Fahrizal mengenai tech gitu ya. Dan untuk eventnya kali masih ada, jadi stay tune terus aja di Discord Breakthrough. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, sampai berjumpa lagi. Thank you, Lei. Thank you, Salsa. Thank you, Kala. Bye, guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Cepat sembuh, Lei. Iya, thank you. Cepat sembuh semuanya.